ini mungkin tidak banyak tersebar di media, tapi bagi kita yang ngerti konten-konten ini, maksudnya kehidupan yang seperti ini, itu bagi kita, oh ternyata itu ya celah-celahnya. Jadi maksudnya gini, ada pejabat yang milih tidur atau sama penyanyi gitu. Kemudian ini di balik layar berarti. Di balik layar. Okay. Kemudian ada pejabat yang terlihat baik, terlihat sangat agamis, tapi ternyata di balik itu dia korupsi. Oke. Ya, dan banyak sekali, ada yang judi, ada yang dan lain sebagainya. Yang meresahkan bagiku seperti ini. Padahal kita tahu nih, Indonesia lagi masuk musim politik. Gimana hangat-hangatnya, mana nih pemimpin yang bisa melanjutin perjuangannya Jokowi di 2045 gitu. Masa keemasan. Maksudnya dari 2004 jauhan. 2024 kan menuju 45. Menuju ke 45 gitu. Oke. Dan aku pikir ini sebenarnya peluangnya orang-orang Kristen yang ngerti kebenaran itu untuk bisa masuk ke politik. Ya. Ketika kita dikasih kesempatan Tuhan untuk masuk ke politik, kita juga bakal ngerti gimana caranya bahwa Indonesia masuk ke masa keemasan itu, melanjutin perjuangannya Pak Jokowi. Jadi kayak nggak ikhlas aja kalau masih banyak pejabat-pejabat yang punya celah-celah itu tadi, tapi diberikan kesempatan untuk memimpin gitu. Oke, paham. Mungkin gimana kali itu tanggapannya? Jadi melihat fenomenanya seperti itu. Itu juga sebuah dosa keturunan di bangsa ini ya. Jadi kenapa itu dosa keturunan, kan sudah turun temurun seperti itu, bahwa politik di Indonesia itu kotor, bukan saja karena sistem politiknya yang kotor, tapi bagaimana itu bisa menjadi kotor ya karena orang-orangnya banyak yang kotor gitu kira-kira. Entah maksudnya yang kotor, entah perilakunya yang kotor dan sebagainya. Dan sebenarnya ini lintas agama, bro. Kalau kita tarik ke Kristenan bagaimana? Nah, gini sih, Kristenan ini sayang sekali sudah salah dalam pengajaran yang tidak seimbang, sehingga mereka taunya berkat dan lain sebagainya. Mereka tidak teredukasi untuk jangkau jiwa, untuk menggarami dunia dengan firman Tuhan. Dunia ini kan macam-macam juga, termasuk dunia politik dengan firman Tuhan. Nah, mereka tidak teredukasi sampai ke sana. Orang-orang tua ini, saya ngomongnya generasi tua sih. Karena ini yang terjadi di beberapa segmen pengajaran yang saya sebut di podcast pertama kan. Nah, akhirnya karena orang tidak teredukasi untuk akhir zaman dan penjangkauan jiwa dan menggarami dunia dengan firman Tuhan, maka mereka ketika masuk di politik, orang-orang Kristen ini itu juga akhirnya berpola pikir yang mirip dengan teman-teman lain yang gak Kristen begitu. Ya artinya ya hanya sekedar katakanlah untuk raih keuntungan, atau ya hanya sekedar sebagai pejabat. Ada yang pejabat yang bermanfaat bagi rakyat, ada yang pejabat hanya sekedar menjabat. Kurang lebih seperti itu. Dan itu itulah malangnya kita, karena sekali lagi Kristenan tidak teredukasi dengan baik. Kalau bahasa saya ya mutu kekristenan memang seburuk itu gitu loh. Nah, lalu bagaimana terus kita ini, padahal ini kesempatan besar seperti yang kamu bilang. Makanya ini harus menjadi sebuah bukan cuma keresahan satu dua pihak ya, tapi keresahan banyak gereja Kristen mestinya. Saya waktu kuliah suatu kali dosenku pernah ngomong gini, gimana ya caranya supaya kita bisa menggarami politik gitu-gitu. Itu pertanyaan di kelas lah, diskusi kelas lah. Saya masih semester bawah gitu. Lalu kakak-kakak tingkat saya kan pada kasih pertanyaan gitu kan. Ada jawaban A, B, C, D. Saya menyeletuk aja, namanya masih bocah nih, masih semester awal-awal. Saya cuma bilang dengan pikiran sederhana, logika yang mudah, saya bilang ya soal pendidikan politik di dalam kekristenan atau orang Kristen supaya masuk politik lebih banyak. Kenapa politik nggak diajarin aja sih di gereja?
Ngomong gitu. Kenapa gereja nggak ngajarin politik sih? Kenapa gereja nggak ngomong soal politik sih? Ngomong gitu. Dikotbahin aja. Kalau dikotbahin juga lama-lama orang tertarik. Saya cuma ngomong gitu, logika sederhana kan. Namanya gereja itu tempatnya untuk mendidik ya pas ibadah kan, pas khotbah kan. Nah makanya saya bilang lah, kalau memang kepengen menghasilkan manusia-manusia politik, ya pas khotbah ya selingilah. Atau memang sengaja ngomong soal politik kan gitu kan. Logika sederhana. Dan ternyata itu malah yang waktu itu dosenku, karena aku bicaranya tidak terlalu lantang, namanya masih bocah kan. Tapi dia dengar tuh. Terus dia bilang, bentar, ini tadi jawabannya bagus ini. Dia bilang gitu. Coba diulangi. Aku bilang seperti tadi. Ya teman-teman sih tak rasa memang tidak sepenuhnya oke dengan itu sih. Saya nggak tahu logika mereka gimana. Tapi satu hal yang saya tahu, yang pertama dosen saya ngerti itu bagus mungkin buat dia. Yang kedua, ya harusnya seperti itulah. Basa Jawa ini kudune ngono. Kenapa sih kita ini tabu ngomong politik? Beda cerita kalau nanti pilih Pak ini ya gitu. Karena dia mau bangunin kita nah itu baru tabu tuh. Itu namanya money politik kan. Tapi kalau hanya sekedar pendidikan politik, nah itu apa salahnya gitu. Sedangkan politik itulah yang menentukan nasib bangsa, nasib hajat hidup orang banyak kan gitu loh. Nah kalau berkaitan dengan istilahnya pelayanan umum, pelayanan publik, ya mestinya gereja ngomong dong gitu loh. Masalahnya gereja masih malu-malu, bahkan cenderung tabu ngomong itu di mimbar. Ngomongnya di belakang-belakang. Itu yang pertama. Ketika seperti itu akhirnya kita nggak punya wawasan yang katakanlah sehat tentang politik. Kekristenan itu begitu. Itu yang jadi konsumsi 1-2 orang yang memang terlibat gitu. Nah sedangkan dia ketika mengkonsumsi itu nggak tahu, karena tidak datang dari gereja, tidak datang dari firman Tuhan. Nah dia mengkonsumsinya dari mana? Nah ini loh sumbernya bisa saja salah kan. Mungkin dari temennya yang belum tentu memiliki pencerahan yang benar dan sebagainya, atau senior-seniornya yang kita tahu kalau senior-senior kita di politik itu kebanyakan bersih, tidak mungkin politiknya kotor kan gitu kan. Iya benar. Nah, akhirnya inilah yang menjadi dosa turun-temurun. Salah satu cara untuk menanggulanginya ya siapapun, cendekiawan Kristen, pengajar-pengajar Kristen, gembala-gembala, pendeta-pendeta, atau dosen-dosen, atau siapapun lah orang Kristen yang punya pengaruh, yang bisa bicara kepada masanya, entah masanya itu banyak atau sedikit, ya mulailah tanamkan hal-hal politik yang sifatnya edukasi, yang benar, yang sehat, yang sesuai dengan garis firman Tuhan. Nah itu mesti ditanamkan, mesti dimulai pembicaraan-pembicaraan itu, sehingga nanti lahir generasi yang ngerti politik, tapi juga dimulai dengan sebuah dinamo atau mesin cinta Tuhan begitu. Karena kalau nggak gitu ya nggak akan mungkin itu terjadi. Gitu sih. Tapi kalau boleh tanya nih Kak Rito, sebenarnya di Alkitab sendiri itu ngajari nggak sih soal politik itu seperti apa gitu? Kalau memang mengajari, mungkin kita juga bisa ulas ini jadi sebuah konten gitu ya. Tapi kalau boleh di spill dikit, ada nggak sih di Alkitab itu yang memang bisa kita ajarkan di gereja nantinya? Spill dikit aja Kak Rito, nggak usah sampai detail. Mungkin yang soal apanya nih, politik yang soal apanya nih? Politik secara garis besar aja, yang masih basic. Di Alkitab ya maksudnya. Oke, jadi simpel aja sih. Kalau sebenarnya wacana soal politik itu kan munculnya jauh-jauh budayanya jauh sekali di luar budaya asli Alkitab sebenarnya. Budaya asli Alkitab itu Yahudi dan garis keturunan sebelum menjadi Yahudi gitu. Orang bilang itu Semit gitu, ada yang begitu dan sebagainya. Politik itu sebenarnya kan munculnya itu dari Yunani.
Jadi bisa dilihat ya, ini perbedaan filosofi. Nah, jadi kalau seandainya teori politik mau dibedahkan atau dikomparkan dengan Alkitab, tentu ada banyak yang nggak bisa head to head. Cuma maksudnya begini. Tapi apakah Alkitab itu mengatur tentang atau katakanlah bicara juga tentang bagaimana negara atau kerajaan atau sebuah bangsa dikelola? Oh sangat, gitu kan. Maksud gua adalah begini, Alkitab itu ada politiknya sendiri. Kalau kita ngomong soal bagaimana mengelola negara atau bangsa, itu ada. Nah tapi kalau politik yang modern zaman sekarang ini kan lebih banyak mengacunya kepada budaya-budaya atau teori-teori yang asal mulanya dari Yunani dulu. Dari Yunani, basicnya. Ya, dari filsuf-filsuf Yunani itu kan awal-awal muncul katakanlah pandangan-pandangan mengatur negara, mengatur pemerintahan, mengatur sistem hukum yang akhirnya menjadikan seolah kiblat politik masa kini, begitu. Ya. Ada trias politik dan sebagainya. Nah ini kan jadi kalau kita compare tentu enggak head to head, tapi yang jelas kalau dalam ranah kita ngomong soal bagaimana mengatur bangsa, mengatur negara, maka ini semua ada ceritanya yang apa namanya sama-sama ada politiknya tuh, begitu. Bisa maksud ya mas? Ya, seperti itu ya, dari situ dulu. Ini belum isinya nih, ini baru dasar berpikirnya. Ya. Tapi isinya jangan di-spill di sini kayaknya. Oh gitu ya? Iya. Saya kira mau di-spill. Kalau isinya jangan sih. Gitu ya. Karena itu bisa jadi konten sendiri. Oh gitu. Supaya teman-teman juga ngelihat kita tuh ternyata ngerti politik juga ya gitu. Oh, gitu. Jadi teman-teman bisa nyimak semua video-video kita banyak kan gitu. Buat anak-anak muda yang sok-sok ngerti politik, ya ayo kita sok-sokan semua lagi.